Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Diana, salah satu dosen tetap Universitas Muhammadiyah Papua pada bidang keilmuan bahasa Inggris dengan NIDN 1408 09 8602 dengan NPTK 42 40 76 4666 300040. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam setiap proses pembelajaran, saya senantiasa mengacu pada pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, yang dilaksanakan melalui metode blended learning, efektif dan interaktif, tetapi juga aplikasi dengan pengalaman belajar yang tidak hanya sekaligus keterampilan yang relevan dengan bidang pendidikan bahasa Inggris. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris yang diajarkan pada semester 1. Pada kuliah ini menggunakan mata kuliah umum dan wajib yang diajarkan di seluruh program studi Universitas Muhammadiyah Papua. Hal ini sejalan dengan visi universitas, yaitu unggul, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan berjiwa kewirausahaan. Dengan demikian, pada kuliah ini berperan penting dalam membentuk mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki kesadaran ekologis, karakter dan bahasa Inggris, serta kemampuan mengintegrasikan nilai berkelanjutan dalam bidang ilmu masing-masing, sekaligus menimbulkan jiwa inovatif dan kemandirian berinovasi pada berkelanjutan. Dalam aspek delivery, direction, and analysis, materi perkuliahan saya disusun secara dan berstruktur mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. CPL prodi yang dibebankan pada MK atau mata kuliah CPL mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris baik lisan dan tulisan. Materi tersebut diturunkan ke dalam 3 CPL dan 6 sub CPNK. 6 sub CPNK tersebut kemudian diuraikan ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka di luar UTS dan UAS yang masing-masing membahas materi pokok seperti pertama kontrak kuliah, kedua tesis, ketiga etika dasar bahasa Inggris atau basic bahasa Inggris, keempat reading comprehension, kelima non-clause, keenam studi kasus bahasa Inggris, ketujuh perencanaan bahasa Inggris berkelanjutan. Selanjutnya, pada aspek interaction serta menerangkan penerangan student context learning, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, belajar mandiri, serta kreatif dalam merancang solusi yang bertekstual dengan berbahasa Inggris. Pemahaman sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Model pembelajaran yang digunakan meliputi conceptual learning, self-interactive learning, small group discussion, cooperative learning, and case study. Kemudian pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara objektif melalui indikator kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu, kelompok, dan proyek akhir 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, sehingga total penilaian mencapai 100%. Dengan demikian, pemaparan saya mengenai PDTUK di bidang pengajaran. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan pengajaran di kelas sebagai contoh penerapan metode DIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kita yang kelima, yaitu tentang simple present tense. Mungkin kalian sudah pernah yang mendengar dari sekolah ataupun dari yang lainnya. Ini kita membahas simple present, yaitu definisinya adalah ya simple present tense ya is the tense used to express action or activity, talking, reflecting, atau disebut dengan kebiasaan sehari-hari ya yang kita lakukan ataupun yang menyatakan ya perbuatan kebiasaan sehari-hari. Itu karena mungkin kalian akan melakukan perbuatan itu ya di saat dari bangun tidur ataupun sampai tidur lagi. Ya salah satunya di situ. Oke, kita akan melihat di sini beberapa ya hal yang paling kecil sebelum kita ya melanjutkan. Di sini mungkin ada yang tahu kebiasaan kalian itu apa yang kalian lakukan. Kalau misalkan setiap hari mungkin kalian itu melakukan dari pas bangun tidur ya. Oke, untuk selanjutnya kita di sini akan melihat ya ada beberapa, yaitu simple present tense mengungkapkan kejadian ya di masa sekarang atau present. Jadi bukan dalam arti ya besok ataupun hari ini. Kita akan melihat lagi ya selanjutnya ada di sini yaitu tentang adverb of frequency. Ya, adverb frekuensi kita melihat di sini ada dua ya. Di sini adverb of frekuensinya yaitu yang pertama yaitu tentang dua adverb frekuensinya atau adverb time di sini. Ya, kita membahas di sini ada dua. Yang pertama keterangan waktu of frekuensi sama keterangan waktu biasa. Yang pertama di adverb of frekuensi ini ada 7 keterangan di situ. Yang pertama apa? Ada always, ada usually, ada sometimes, ya, ada rarely, ada seldom, ada never. Satu lagi ada apa? Ada probably. Jadi ada 7. Tapi di adverb of keterangan biasa itu adalah ada seperti contohnya ada every day, every morning, every month, last year, last night, bla 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 dan sebagainya. Itu untuk keterangan waktu biasa. Ya, rumusnya di sini ada subject, terus ya ada tahu, ya. Subjek itu bentuk verbal. Oke, kita lihat dalam bentuk verbal ada subjek, terus verb 1, s or as of object. Subject plus verb 1 plus s or as plus object. Jangan lupa ya, ini dalam bentuk verbal yaitu positif. Oke, kita lihat di sini ada subject plus verb 1 yaitu kata kerja bentuk pertama, s or as plus object. Sini oke, untuk kita melihat penambahan s or as di sini ada caranya 3 bentuk. Yang pertama kita lihat ya, bentuk yang pertama penambahan s atau es yang berakhiran dengan huruf sh, ch, x, s, dan o. ch, sh, s, dan o. Di sini ada konsonan yang berakhiran huruf sh, ch, x, dan o. Salah satunya apa yang berakhiran dengan konsonan sh? Wash. Oke, wash. Kita akan melihat dari teman kalian hanya wash. Betul? Apa jadinya?
Ya, wash. Pemakaiannya S atau ES? S. Oke, kita lanjutkan. Wash. Wash. Tambahkan ES. Ini yang kita makan. Ini yang berakhiran dengan huruf S. Esa. Oke, lanjutkan. Kalau misalkan yang berakhiran dengan huruf CH, apa kata kerjanya? Salah satunya. Watch. What? Ya. Watch. Watch. Oke, jadinya apa? Tambahkan S atau ES-nya? S. Oke, jadinya watch. Tambahkan apa yang betul? Tambahkan ES atau S? S atau ES? S. Oke, watch ya. Oke, selain itu yang berakhiran dengan huruf X. Oke, kita tulis saja. Salah satunya ada V. Jadi tambahkan apa? S atau ES? ES? ES atau S? ES ya. Oke, jadi V sukses ya. Oke, selanjutnya yang berakhiran dengan huruf S. Misalkan go, ini tambahannya apa? Tambahkan S atau ES? Yes. Jadi gas. Oke, kalau blue jadi apa? Das. Oke, dan sebagainya ya. Ini sebagainya. Oke, yang kedua kita lihat ya kata kerja yang bernama kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y. Baik, sama kata kerjanya ya. Y itu apa? Kata kerja bukan? Oke, Y. Oke, ini yang kedua ya, yang berakhiran Y jadikan I, tambahkan ES. Oke, contohnya di sini apa? Fly. Tidak. Terus jadinya apa? Beneran ini flies. Oke, yang geleng-geleng tadi apa jadi? Apa yang berakhiran dengan huruf Y ya? Huruf Y itu maksudnya yang memang dia study, tambahkan Y ya, jadikan ES. Tadi Y jadikan I, tambahkan ES. Oke, this one. The next is interrogative sentence. Kita masih menggunakan kalimat yang ini, yang teman kalian tadi maksud. Do apa? Do I? Okay. Do I? Kalian tahu pemakaian do or does untuk subjek apa aja? Yes. Okay, do or does. Subjeknya ada I, ada you, ada we, ada they. What does it do or does? Do or does? Do. Okay, he, she, it does. That's right ya. Jadi untuk pemakaian subjek I, you, we, they itu adalah untuk kata bantu do. Sedangkan he, she itu adalah kata bantu untuk does. That's right. Okay, this one. Okay, next is by example interrogative sentence. Do I always eat pizza? Okay, ya, jadi kita kan kalimat itu sendiri. Always, dan next pizza. Okay, any else? Thank you, Juliana. Okay, yes. She drinks coffee every morning. Okay, what does it mean in interrogative sentence? Does she Yes, drink coffee every morning? yes. This is interrogative sentence. Does she drink coffee every morning? Okay, thank you. Let me see. What you? Oh, you understand? Yes, ma'am. Okay, kita akan sekarang ya akan melihat yang ada ekspresinya yang jadi kalian memahami tentang ada berapa yang tadi menjelaskan. Mungkin Juliana bisa menjelaskan. What is this graph is about from simple present?
Present is the test we always remember. Right, and yes. This concludes our habits. Activities, simple ya, simple is main activities. Dan dari kalian mengerjakan itu adalah padahal simple present itu adalah ya kegiatan yang kalian lakukan setiap hari dari bangun tidur dari jam berapa terus tidur lagi. Mungkin kalian bisa menceritakan hal tersebut dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa sih yang kalian lakukan di situ? What do you do? Ada yang bangun jam 9? Jam 1. Oke, kita mulai ya. Kita akan mendeskripsikan ini ya tentang simple present dari jam bangun pagi jam berapa? Jam 6 ya. Kita mulai dari jam. Oke, by activities. Oke, jam 6 kita mulai. Gimana? Kuliah lebih? Jam 6 kalian kita mulai. Jam 9. Oke. Mulai dari jam 9. You get up. Jam 9 you get up. Okay, please do my activities. Please do my story is my activities. Breakfast. Teks dari jam kamu melakukan dari jam berapa? 9. Oke, ceritakan dari jam 9 itu kamu lakukan apa? Dari jam 9 kita mulai. Please. Breakfast. Mulai. See, berarti 9 o'clock, yes. 9 o'clock, you my activities. Kita mulai dari jam 9. I wake up at 9 o'clock and Okay. then I check my phone and the snacks. Lanjut, next. And then I do my breakfast. First, Then I eat. And I go to bed. okay. 9 o'clock. 9 o'clock, you go to bed. Again. Okay. Then take a bed. Take a bed. Take a bed. Nanti tidak ada mandinya. Take a bed. Okay, take a bed. Okay. Jam. Oke, silakan kalian mendiskusikan ya apa yang dibilang teman kalian Juliana. Salah satu adakah di situ semua presentnya? Kalian dengar? Ada kalimat semua presentnya? Ada? Ada kalimat simple present? Ada? Kalau simple present or some sentence simple present? Atau mungkin ada beberapa kalimat yang dia sebutkan dalam bentuk simple present atau memang semua kalimat dia sebutkan adalah bentuk simple present? Semuanya bentuk kalimat itu dalam simple present atau beberapa kalimat yang dia sebutkan itu dalam simple present? Apa dia? Semua kalau of his sentence? Yes? Atau yes? Semuanya? Semua dalam bentuk simple present atau ada rasa-rasa takut ya? Yeah. Oke, kita mulai dari belakang ya. Kita mulai dari belakang. Ini dari depan semua ini dari tadi. Oke, silakan. Mungkin dari Adia. Dari jam berapa? Jam 10. Ada yang berat lagi jam 10. Oke, mulai dari jam 10. Please, today's one is a story. Your activities. And okay, please. Andrea. I wake up 9 o'clock. 10 o'clock, yes. 10 o'clock. Okay, next. Jam 10, kami bangun pagi. Terus bangun pagi ngapain? Ngapain? Ngapain Andrea? Foto. Dari jam 10 bangun
bangun pagi setelah jam 10 dari sampai jam berapa itu kamu melakukan aktivitas kamu lagi? Cepat ini ya, cepat. Oke, yang lain juga. Semua Oke, silakan. Kamu mulai dari jam berapa aktivitas kamu? Naik. Oke, naik. Oke, please. Oke, please. I wake up in 9 o'clock. Ya, next. And then Dan I will drink water. oke, jam berapa itu? Minum jam berapa? Masih di jam 9? 9 water. Satu apa bahasa Inggrisnya? Ya? Oke, kalau minum. Lanjutkan kegiatan apa? Jam berapa? Jam 9 bangun. Setelah bangun langsung minum ya. Oke. Setelah minum dari jam berapa itu lagi? Oke, silakan Pak. Habis minum. Silakan. Inggrisnya dulu. Habis minum apa ya? Kamu mandi nggak? Mandi nggak? Breakfast or Oh, breakfast. Oke, breakfast. Oh, akan bisa breakfast. Akan bisa. Can it is 9. Main ini jam berapa tuh sayang? Oke, setelah breakfast jam berapa? Jam 9.30. Siapa tahu? Nah, Pas 9. oke. Jam 9.30 ngapain kamu jam 9.30? Breakfast. Breakfast. Oke, and then And then oke, jadi seperti itu ya. Jadi sedikitnya itu yang kalian lakukan setiap hari adalah yang berbentuk simple present. Nah, memang di situ adalah kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari itu. Oke, mungkin ada sampai di sini. Any question? Any question about the simple present? No? Understand? Oke, silakan. Mungkin ada beberapa ya latihan yang ingin ya kalian buat dalam bentuk lisan, langsung bisa mungkin. Silakan, kita mulai dari belakang. Satu orang harus ada satu jawaban. Ya, satu orang harus ada satu jawaban. Jadi banyak vocabulary. Tidak ada, mungkin kita ambil dari oke, kita mulai dari mana? Depan atau belakang aja ya? Tapi dari tadi tuh di depan terus ya. Kita akan mulai dari belakang ya. Oke, yang berbaju warna biru. Oke, jangan ini satu. Oke, one sentence ya. By simple present tense. Ya, simple present tense ya. Kegiatan atau perbuatan yang menyatakan kebiasaan. Okay, please, one by example, simple present tense. Apakah dia ada bentuk positif, negatif, itu harus jelas. Ya, silakan pada example. One by example, positif, negatif, or impositif. Mau buatnya mana? Yang mana? Positif? Oke, please by example one ya, positive sentence. Okay, please. Okay, please. By example. I playing football. I Playing football. by I
I play football. Ya, I play football. Itu kapan? Keterangan waktunya yang mana? Kamu pakai keterangan waktunya mana? I play football. Oke, next. Biasakan pakai nama bisa ya. I semua itu lebih baik ya. Oke, please. Does he play football? Defense, yes. Okay. Okay, come on. Come on, look you. Okay, next. He does not read books every day. Read book every day. Okay, next. Ready? Jasmine is representative. Okay, next. Next. Okay, Julius. Zul. Okay, Zul. Monster. Masih banyak example. Positive sentence, negative sentence, or negative sentence. Okay, good. Can do? Yeah, yes. I. Yeah. I apa? Dari tadi ini I. Okay. My family. Oke ya, thank you ya. Oke, jadi terima kasih ini dari tadi ya untuk pembahasan sudah present. Dan di sini sudah beberapa kalian mengetahui asal itu sudah present. Yang ini adalah kebiasaan yang sedang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan sekarang ya. Pertemuan kita hari ini ya, insya Allah kita tahu kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.